Itu saya lihat depan itu kayak memandang. Lalu membentuk seperti siluet. Disitulah mulai ada komunikasi antara si siluet itu dengan Abah Kewot. Ratu Wanarabudas itu memberikan satu bentuk tanda gelang dari bulu. Mulai usaha. Seharusnya kalau logikanya buah itu 1 ton dapat uangnya 10 juta. Ini enggak. 1 ton kok dapat uangnya 50 juta. 40 jutanya dari mana? Anehnya seperti itu. Dan selalu berkali lipat. Kalau buahnya 2 ton harusnya 20 juta. Bukan 80 juta. Kali 3, 120 juta. Terus seperti itu aja. Wah, kaya banget. Kios 4 jejer dibeli semua. Entah doa ini yang diterima atau tidak oleh Allah. Cuma minta waktu sebentar untuk mengirim Al-Fatihah bagi Pak Johan. Dan barangkali Mang Aye mau ikutan, enggak? Ya, silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Bangkrutnya suatu usaha sering membuat para pelaku nekat untuk melakukan ritual pesugihan. Salah satunya rela menjalin perjanjian dengan siluman kera putih. Demi kekayaan secara cepat, perjanjian pun dibuat oleh bos ini dan disaksikan Pak Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih Sama-sama. jawabannya. Sobat, malam ini ada narsum Pak Wandi namanya. Betul. Pak Wandi punya pengalaman tahun 2000 mengantarkan temannya. Ini teman atau bos ini? Teman, mantan bos, seperti saudara gitu lah. Pokoknya udah rapet banget. Udah rapet tuh. Korib lah. Mengantarkannya ke tempat pesugihan. Waduh. Kenapa mau nganterin ke tempat pesugihan? Tadi kan sudah saya bilang bahwa korib dari teman dekat seperti saudara, apapun yang dia rasakan sakit, saya ikut sakit. Oh, gitu. Dia senang, saya senang, kan seperti itu. Dia nyebur, ikut nyebur. Ya insya Allah waktu itu waktu itu. Kalau sekarang ya mungkin beda. Gitu. Oke, nah sobat, jangan kemana-mana, tonton sampai habis video ini. Pak Wandi, sekarang aktivitas apa Pak Wandi? Pedagang herbal. Pedagang herbal, masih aktif? Masih. Herbal apa ini? Macam-macam, untuk asam urat, darah tinggi, diabetes, kepala pusing-pusing, dan semisalnya. Juga ada madu hitam, madu Yaman, dari Madinah, dan semisalnya juga. Wah, promosi ini ya? Termasuk salah satunya promosi. Promosi, jadi kena cas ya? Oh jangan. Baik, Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya dilimpahkan rezeki juga oleh Allah Amin ya Subhanahu wa rabbal Ta'ala. alamin. Kita akan dengarkan kisah dari Pak Wandi. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Pak Wandi. Jadi begini Mang Ai, kejadian tahun 2000. Awalnya saya tuh kerja di kios buah di daerah Kabupaten Cirebon. Nah kios buah itu milik teman tapi udah kayak saudara. Karena dulu awalnya merantau saya dengan teman ini yang namanya Pak Johan. Beliau ini yang bernama Pak Johan itu pernah merantau bersama dengan diri saya ke Jakarta, daerah Pasar Minggu. Dan di sana juga bekerja di kios buah. Nah, saya kerja di Pak Johan itu dari Pak Johan mulai pakai bakulan. Jadi kalau bakulan itu buah yang di dagangan itu itemnya terbatas. Otomatis jumlahnya pun terbatas. Penghasilannya pun terbatas. Seperti itu. Berbanding lurus lah. Lama-lama karena keuletannya dari Pak Johan dan juga karyawan satu-satunya yaitu diri saya, lama-lama berkembang memakai gotrok. Gotrok itu ini Mang Ai, yang didorong itu gerobak gitu. Nah itemnya mulai agak banyak. Jumlahnya pun banyak. Penghasilannya pun agak banyak. Nah buah yang dijual itu ada melon, ada pisang, ada salak, ada dukuh. Tidak termasuk buah dada. Karena itu dilarang. Lama-lama pelanggan mulai banyak. Akhirnya inisiatif dari Pak Johan, Kang Wandi enaknya kita nyewa tempat nih. Oke siap. Tapi jangan terlalu jauh dari pasar. Boleh. Akhirnya nyewa tempat dong, lapak lah. Nyewa lapak di situ.
Otomatis ketika nyewa lapak, itu ya itemnya makin beragam. Ada sirsak, kadang lagi musim serikaya, ya macam-macam lah. Jumlahnya lebih banyak, penghasilan pun otomatis lebih banyak, gaji saya tuh otomatis naik. Udah berbanding lurus seperti itu. Waktu itu kalau nggak salah ya, gaji saya itu kalau nggak salah ya, tahun segitu itu sudah mencapai hampir 800.000 sebulan. Sedangkan pegawai sarjana S1, kalau masuk pegawai negeri itu baru 500.000 sebulan. Saya sudah 800.000 itu tahun segitu. Akabri aja kalau keluar 700.000, dengan 2. Betul. Tapi saya 800.000. Lumayan besar ya. Lumayan besar, karena uang 1.000 juga 5.000 masih berharga tahun segitu. Gak zaman sekarang, seperti sekarang Mae. 100 itu cuma uang namanya doang. Ketika dibelikan rokok berapa bungkus habis. Nah, ketika itu mulai pelanggan makin banyak Mae. Makin banyak, akhirnya bukan lapak yang disewa, kios. Otomatis kios juga, lapak juga. Kebetulan kiosnya 2 lantai. Di atas untuk keluarga dia, keluarga bos saya. Dia punya anak 2, yang satu umur 8 tahun, yang satu umur 3 tahun waktu itu. Jadi sekitar kelas SD yang nomor 1, yang nomor 2 itu masih 3 tahun lah. Nah di bawahnya itu untuk udang, depannya ya untuk dagang. Makin banyak pelanggan, berjalan itu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya masih ingat semua ini, Bang Ai. Tahun keempat, namanya rezeki. Ajib, Masya Allah. Itu yang namanya rezeki ya, gak diduga. Mungkin karena menabungnya juga giat nih. Pak Johan ini istrinya juga mendukung. Kios bisa kebeli. Otomatis lapaknya juga kebeli kan seperti itu. Nama kiosnya adalah Sari Rasa. Kebetulan istrinya namanya. Dan bukan hanya kios saja yang beli. Kendaraan punya 2. Roda 4. 2 nih. 1 kol untuk membawa barang-barang kalau ngambil di bos yang besar. Satunya untuk kendaraan pribadi. Plus kendaraan motor roda 2. 1 untuk istrinya, satunya untuk karyawan satu-satunya, yaitu saya. Karena begitu berkembang, akhirnya butuh tenaga baru. Gak kuat makanya. Sendirian, puntang paling biar gaji segitu. Ngopo, boyok rasa, kan gitu kan. Jadi kalau tidur juga bisa kesiangan, karena terlalu capek. Akhirnya inisiatif, saya mengajukan gimana nih. Kalau sendirian kita nggak kuat, Kang Johan. Udah cari aja lah, kalau enaknya gimana. Berapa orang enaknya ya? Kalau menurut saya sih 2. Jadi orang 3 itu kerjaan tidak terlalu capek. Maka saya mencari pegawai namanya Mehmet dengan Umar. Nah, berjalan waktu, itu pelanggan makin banyak. Tanpa diduga ada pesaing dari kios buah yang dibuat tidak begitu jauh dari tempat bos saya. Ini di pasar mana nih? Di daerah Kabupaten Cirebon. Nah itu sekitar 100 meter lah dari kiosnya bos saya itu. Dia mewah, besar, lengkap, dan ternyata murah. Tadinya saya nggak tahu harga berapa nggak tahu. Cuman dia begitu buka, dapat 1-2 bulan ya masih umum normal. Kita dagangnya lumayan, dia juga baru buka ya 1-2 orang yang masuk. Lama, hampir 8 bulan lah kalau nggak salah. 8 bulan kok omset dari bos ini mulai menurun. Karena gimana juga saya kepercayaan, saya ngerti omset berapa sehari ini. Yang laku itu apa aja saya kan ngerti. Loh kok nurun? Kok yang di sana pelanggan lebih banyak? Lebih banyak. Ternyata itu tuh cabang ketiga dari pesaing bos saya itu. Dia sudah punya tempat 2, itu cabang ketiganya. 1 katanya di daerah Bandung, 1-nya di kota Cirebon, 1-nya di kabupaten. Nah ternyata harganya murah, dia banting harga. Dibanting harga tuh. Jadi bos, gimana nih bos? Omset makin turun. Kendalanya di sini nih bos. Saya kasih tahu kendalanya. Gini. Bagaimana kalau bos menyamakan harga dengan itu? Ketemu enggak? Dihitung bos. Ketemu tapi sedikit. Otomatis gaji tetap, bonus enggak ada untuk ente-ente semua. Untuk Mehmet dan Umar. Kalau untuk
Kang Wandi mah tetap aja ada. Karena kan kita udah seperti saudara. Ya udah gini aja gampangnya. Bonus saya pun sebagian sisihkan untuk si Mehmet dan si Umar. Ya kalau Kang Wandi pengen begitu, ya terserah, ya udah. Berjalan. Itu secara logikanya bahwa ada penurunan pembandingan harga kan seperti itu. Persaingan harga lah. Jalan. Tapi makin lama omset makin turun, makin tajam. Di sana makin rame. Ada Cilaka 12, Rarasaan boga salah. Nah ini secara logikanya. Secara mistisnya, setiap malam Selasa, sama singkat, tiap malam Selasa, itu selalu ada aja beberapa kilo buah yang dadakan busuk. Setiap Selasa. Dan tiap malam Selasa Kliwon, khusus malam Selasa Kliwon, karena saya itu dengan karyawan itu tidurnya di kios bawah, itu suasananya beda mengai. Angker, kayak angker, suwung gitu teh, suwung gitu kayak gimana gitu suwung. Kayak nelangsa gitu. Berjalannya waktu, dari tadi awal 8 bulan itu, 1 tahun, 2 tahun, ambruklah perdagangan dari Pak Johan. Akhirnya Pak Johan berembuk dengan kita-kitaan. Kata Pak Johan gini, kios mau saya kontrakan. Saya mau pulang kampung. Kang Wandi, kita berpisah dulu. Mudah-mudahan kalau ada jodoh kita semua akan bertemu lagi. Ya kita sempat rangkul-rangkulan. Namanya Orib ya, teman dekat gitu. Berpisah. Sudah nggak ketemu. 1 tahun, 2 tahun dari kejadian itu, 2 tahun lebih berapa bulan tidak sengaja ketemu di rumah makan dengan Pak Johan nih. Dia lagi makan, beliau lagi makan, saya datang ikut makan. Wah Pak Johan, kita salaman ngobrol. Gimana nih katanya. Sekarang saya jadi supir pribadi katanya. Oh gitu. Di mana? Ya dekat dari sini katanya. Kalau Kang Wandi, saya kerja di bagian spare part tapi di adminnya. Nah ada kalau masalah kios gimana? Oh oke sudah saya jual katanya. Waktu itu istri sakit sih, dia butuh biaya. Gitu. Lagi ngobrol enak nih, ngobrol sana sini. Tentang kehidupan kesulitan ekonomi beliau. Hutang yang mulai banyak. Anak yang dulu kecil udah besar-besar, butuh biaya juga banyak. Dan mertuanya sempat sakit, orang tua dia sempat sakit. Jadi habis-habisan itu. Dan dia hutang menumpuk. Gitu makanya akhirnya dia berinisiatif begini. Kang Wandi, ada jalan pintas yang bisa membuat kita kaya. Kita tuh maksudnya Kakang dan saya tak bagaimana? Ya pokoknya kalau saya kaya kan Kang Wandi ikut kaya lah. Artinya ikut menikmati lah. Maksudnya gimana? Ya jalurnya agak salah. Salah gimana? Jadi ada satu tempat. Saya sudah tahu tempatnya. Kita tinggal ke sana aja. Yaitu tempat pesugihan. Pesugihan apa? Pesugihan namanya Ratu Wanara Bodas. Di daerah mana? Di daerah. Gimana Kang Wandi? Kalau Kang Wandi siap mengantar saya. Demi Tuhan Kang Wandi. Nanti Kang Wandi ketika bekerja atau saya buka perusahaan lagi. Kang Wandi gajinya bukan 1, 2, 3, 4 juta lagi. Mungkin dari penghasilan saya 1 bulan 14 juta. Kang Wandi nanti dapat 30% ya. Setuju nggak? Masalah fulus gimana juga. Sahabat karib kalau sudah bicara masalah fulus, apalagi fulusnya besar gitu. Makanya ya siap. Mari kita beli syarat-syaratnya dulu. Nanti dulu. Waktu kesananya itu hari apa? Karena saya kan kerja. Akan kerja. Gimana? Ya udah, minta cuti aja. Minta cuti alasannya apa? Gini aja alasannya, punya hajat di kampung. Bisa pikir itu. Ya masuk akal juga ya. Akhirnya deal lah. Saya minta izin ke bos. Ada hajatan di kampung 1 minggu. Kalau di kampung itu kan nggak seperti di kota. Kita beres ini, bantu ini. Nah juga ini izin juga ke bosnya, supir. Jadi supir itu izin ke bosnya. Berdua lalu berangkatlah. Perjalanannya lumayan jauh sih. Jalan berliku-liku. Banyak toang itu. Toang. Baru ada kampung. Toang lagi ada kampung. Nah datanglah ke rumah. Kuncennya disebutnya Abah Kewod. Ya Abah Kewod usianya sekitar hampir udah 80 tahun. Udah tua lah. Abah Kewod rupanya sudah pernah kenal dengan Kang Johan nih. Jadi begitu Kang Johan datang, ya
penyambutannya lumayan. Bikinin kopi, makan ulen, kemudian makan juga, artinya makan nasi. Setelah itu ngobrol ngalor ngidul, malam itu bermalam dulu, malam. Belum langsung ke pokok masalah. Bermalam 1 malam, besoknya pagi-pagi selesai ngopi, duduk di beranda di balai, mulai ngobrol. Kumaha, Kang? Gimana, Kang? Ini Pak, Bah, jadi abdi teh cios. Saya tuh jadi apa yang pernah kita omongkan beberapa bulan yang lalu. Syaratnya kumaha? Terus ngabantu, sudah bawa. Nuker wengi yang lagi malam ditasin sih. Oh, boleh. Coba dilihat dulu. Dilihat. Saya duduk aja ngeliat. Jadi Pak Johan sudah ke sana duluan ya? Pernah ke sana duluan, Pak Johan itu. Sebelum dengan saya Pak Johan dulu, makanya tahu rutenya kan gitu. Kalau Pak Johan nggak ke sana ya repot, harus ada orang yang nganter kan gitu. Makanya inisiatif sendiri. Nah baru dilihat itu syaratnya. Ada menyan bodas, menyan putih. Lalu ada ya pedupaan sih udah ada dari Pak Kuncen. Kalau nggak salah waktu itu tuh ada apel jin gitu. Apel jin itu satu candu lah. Kayak candu yang dibuka gitu. Harganya lumayan juga sih. Di antara umur rampe jadi kembang hitung 7 rupa itu. Ketika syarat-syaratnya cukup, ya sudah. Kalau memang siap, nanti malam kita berangkat ke hutan. Karena nanti berangkat ke hutan di atas bukit itu ada pasarean itu, ada kuburan gitu lah. Nah malam-malam sekitar jam 9 sebelum berangkat menuju lokasi, Kang Johan itu dimandiin dulu di sumur. Kebetulan di belakang rumahnya Abah Kewet itu ada sumur. Sumurnya termasuk sumur burung lah gitu, artinya sumur tua lah. Bukan sumur burung merpati, itu bukan maksudnya burung tuh kalau orang Sunda selalu bilangnya sumur tua gitu. Udah sumurnya, udah Abah Kewetnya mukanya juga setengah angker, sumurnya juga angker gitu kan. Kehidupan jadi angker, kepusingan angker, menuju tempat angker kan pas sekali tuh. Makanya. Nah itu setelah dimandiin, baru kita berjalan menuju lokasi. Kira-kira setengah jam lah. Kalau di kilometer entah berapa, setengah jam lah. Bawa senter, bawa peralatan, persyaratan, lalu si Abah Kewet membawa minyak. Jadi minyak tanah dengan korek. Saya lupa nih ya, saya tadi kelewat nih. Dan di bawah tidak boleh membawa-bawa nama Allah Azza wa Jalla. Wa subhanahu wa ta'ala. Apalagi membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu jalan-jalan di sana itu, di dalam di pasarean, pikir saya dia cerita di sana ada pasarean. Pikir tuh banyak makam kan gitu. Ternyata cuma atu-atunya, satu-satunya doang ada makam. Nah di dekat makam itu ada bangunan. Bangunan perkiraan saya itu, ukuran 3 kali 5 lah. 15 meter, cuma hitam semua. Pintunya hitam, gentengnya hitam, ya malamnya cuma kita corot pakai baterai. Semua hitam aja, catnya hitam. Nah udah selesai situ, sudah kamu yang 2 di belakang sini. Coba kamu Johan dengan Wandi di belakang. Ya Bah. Nah, yang aneh bin ajaibnya, itu ketok pintu itu pakai assalamualaikum. Padahal itu kan pesugihan. Assalamualaikum sampurasun. Dan aneh bin ajaib juga ada yang jawab di dalam. Rampes. Rampes. Udah kata si Abah, bisa tujuan. Enggak kelebet. Dibuka. Krek. Begitu masuk ke dalam kan gelap gulitan nih. Si Abah ambil sempor itu. Kayak gimana sempor ya? Kayak macam gitulah. Tapi gede tuh. Ada yang gede kan. 4. Jadi kan terang. Di situ saya jelas. Kalau di luar semua bangunnya warnanya hitam. Di dalam itu semuanya putih. Hitam, putih. Jadi seperti yin dan yang. Positif dan negatif. Benar dan salah. Disitulah tempatnya benar dan salah. Benar dari dewek, salah dari hukum kan gitu. Di dalam itu putih semua. Ada gentong ditutupin pakai kain putih. Ada balai-balai putih. Ada tombak trisula bungkus kain putih. Nah, lalu mulai si Abah ngomong. Udah siap? Tekad yakin? Yakin. Jangan sampai berubah.
siap bulat. Mulai barang itu. Menyan dinyalakan, candu dibuka, dimasukkan. Nah, lalu si Abah ini hidung. Kalau ngidung udah pas syair ya. Nyanyian gitu. Bersenandung. Ya, ada contoh nih, tapi tidak seperti contoh aja nih. Kalau ngidung seperti bul pupus nada kagung nada tatayung kagusti sedap haji. Seperti itulah. Cuman beda alurannya. Dia mah bul menyan bola singa bul ngabul. Muka gaib. Hadir. Hadir. Cak siapa lagi gitu. Dan siapa di sekolah ngomong bicaranya seperti itu. Bakar. Nah, ketika dibakar itu, Masya Allah, saya juga itu hampir semaput. Itu di atas bangunan itu, seperti ada makhluk atau benda yang jelas besar. Karena bangunan ini oyek, kayak kena lindu, kena gempa. Saya hampir menyebut astagfirullah, hampir, Masya Allah, hampir menyebut Allahu Akbar. Cuman kan sudah perjanjian di bawah. Jadi yang ada kirik. Karena biasa di Cirebon nih, Sundanya keluar harap jadang. Ngagetkan jadi ngagetin dari saya. Nah begitu orang gitu gorok, hidung masih jalan siapa? Hidung masih jalan. Di atas tertawa. Tertawanya antik. Bukan hahaha, bukan. Tapi persis kerak suaranya. Namanya juga Wanara Bodas ya. Nah, kan yang dipanggil di partinya. Karena ratunya tidak turun. Partinya yang khusus untuk merestui orang yang melakukan bentuk pesugihan. Setelah begitu suara itu ketawa selesai, itu riuh. Seperti suara apa? Wah, riuh sekali. Ada suara kuntilanak yang ketawa nggak berhenti. Ada suara kayak orang ngomong gelendem, ngomong nggak jelas. Ada suara seperti anak-anak kecil bencet. Udah macam-macam lah gitu suaranya. Nah itu suara-suara kedengar jelas. Yang itu muter. Semua itu dicakar itu. Makanya. Nah disitu saya mulai takutnya. Wah Masya Allah. Ini barangkali masuk kan gitu. Kalau nyakar gimana? Cuman kata siapa? Ulah gelisah maksudnya. Syair udah selesai, hidung selesai. Itu istimewa lah. Ajib. Itu yang dari yang nama pedupaan. Kan kecil itu. Makanya segini. Itu saya lihat pedupaan itu kayak memanjang. Lalu membentuk seperti siluet. Bentuk seperti siluet. Cuman nggak jelas. Namanya siluet, kayak bayang-bayang. Disitulah mulai ada komunikasi antara si siluet itu dengan Abah Kewot. Karena siluet inilah partinya. Nggak tahu Abah ngomong apa. Karena pembicaraan Abah dengan siluet itu aja kayak mau makan waktu yang cukup lama. Lebih lama dari ketika beliau menyairkan kidung. Saya itu sampai terkantuk-kantuk. Suara di luar sudah nggak ada. Udah hening, jempling. Ritual itu saya karena kedengaran kentongan dipukul ya. Pas jam 1 kentongan dipukul. Terus tidak ada bunyi lagi. Karena kedengar ke hutan dari desa terdekat. Karena biasanya di kampung itu katanya kalau jam itu dipukul. Itu ya 1 kali sih. Saya diem aja. Ada rasa takut, gelisah, udah macam-macam lah. Selesai itu, siapa ngomong? Selesai, dia mungkin pulang ini, asap itu hilang. Lalu siapa ngomong? Johan, cina mandi, ayo orang balik. Guys, setujuan, ayo balik. Mohon bah, udah. Syarat-syaratnya tos selesai sedaya, ritual tos selesai, si Abah Kewot mulai menatar Kang Johan. Kamu harus seperti ini, seperti ini, dan pakailah ini. Ternyata patih dari Ratu Wanara Bodas itu memberikan satu bentuk tanda gelang dari bulu.
Dan saya rasa itu pasti bulu kerang. Dipakai, mohon abah. Terus, isukan balik langsung mangga. Erek ngendong dulunya mangga, gitu. Mau nginep lagi ya mangga, gitu. Pulang ya. Waktu itu belum berhasil kan pesugihannya? Belum. Aku udah disetujui, tapi belum terbukti secara nyata kan gitu. Jadi harus ada usahanya. Gitu. Kalau langsung diam aja gitu kan, mencurigakan orang-orang juga gitu. Lalu minggu depannya ketemu lagi, kumah gitu kan. Saya rencana mau jual tanah di kampung, punya istri warisan. Harganya lumayan lah, karena saudara yang ada yang mau beli. Dan itu bisa untuk modal kita kembali, yaitu modal buah-buahan juga. Karena memang buah-buahan yang ditekunin. Oh siap, kalau sudah siap saya akan keluar dari kerjaan. Singkatnya waktu, lalu jadilah bisnis buah-buahan. Dan saya adalah seperti biasa, karyawan satu-satunya dan karyawan yang pertama. Jadi pulang langsung buka kios lagi? Iya pulang jual tanah dulu, kan makan waktu tuh 1 hari 2 hari. Setelah tanah itu laku, kemudian bikin kios lagi. Setelah berapa lama itu? Dari datang itu jual kios ya 8 hari, seminggu lebih. Sebentar ya? Sebentar sekali. Karena sudah memang saudaranya butuh tanah itu. Gitu. Lalu dibikinlah kios kecil-kecilan. Di pasar bukan? Di pasar lagi. Tapi bukan pasar yang dulu. Jadi ada pasar berikutnya lah gitu. Dan orang itu masih dagang, yang pesaing itu masih ada. Masih besar gitu. Dagang di sana, jadi seperti ini biasa nyewa lapak. Tapi buah-buahannya agak mulai lengkap. Cuman ya setiap hari Selasa kita itu harus mancing gitu. Mancing. Jadi tiap bulan itu mancing. Mancing buah-buahan ditaruh aja. Nanti kalau ada yang ngambil, itulah yang akan jadi wadahnya. Dan wadahnya biasanya itu akan seperti orang dan biasanya dekat kios buah. Mesti dekat kios buah. Jadi dikasih buah-buahan sih sebulan sekali. Tapi si wadah itu mati bisa 2 bulan berikutnya atau 1 bulan setengah berikutnya lepas di situ. Jadi mancingnya seperti itu. Kita naruh resiko buah-buah. Itu udah tahu, Pak Wandi tahu, Pak Johan tahu, sudah dijelaskan semua oleh si Abah Kewon. Tahu semua. Gitu. Sesuai ini gini. Kalau nggak terpenuhi akhirnya begini. Sudah bulat ya? Udah bulat karena udah mungkin karena ingin terlalu banyak dihina orang, hutang banyak juga kan gitu. Mulai usaha tuh. Seharusnya kalau logikanya buah itu 1 ton dapat uangnya 10 juta, ini enggak. 1 ton kok dapat uangnya 50 juta, 40 jutanya dari mana? Anehnya seperti itu. Dan selalu berkali lipat. Kalau buahnya 2 ton harusnya 20 juta, bukan 80 juta. Kali 3, 120 juta. Terus seperti itu aja. Wah, kaya banget. Karyawannya bukan 1, tadinya kan 1. Kios bukan 1. Kios 4 jejer dibeli semua. Kurun waktu berapa lama? Nggak sampai 2 tahun lah. 1 tahun lebih aja. Wow, rame itu. Rame. Mobil juga, mobilnya agak mewah kan seperti itu. Istrinya juga yang namanya emas. Kayak orang main sulap kan dari sini ke sini. Leher aja nggak dimasin kan. Sini ke sini. Dia terus terang, dulu kan awalnya kalau 100 juta, 30% saya gitu. Cuman saya anehnya harusnya tadi 10 juta kan jadi 40 dari 50. Ini ada apa-apa dengan saya enggak? Nantinya kan tetap seperti itu. Orang berpikir selalu berubah-ubah namanya pikirannya. Kang, kata saya tuh gini aja lah. Saya minta gaji aja lah, nggak mau bonus-bonusan lah. Tapi gajinya ya kalau bisa ya dibanding karyawan lain ya karena saya yang ngurus-ngurus semuanya agak lebih aja. Oh siap itu terserah Kang Wandi. Kepengen saya sih seperti dulu aja 30 enggak. Saya ingin digaji aja. Nah, akhirnya saya gaji, tapi gajinya agak besar gitu. 10 juta lah seperti itulah. Pak Johan nggak curiga maksudnya kenapa kok minta gaji lebih kecil ketimbang Ya, saya? awalnya sih ngomong, kenapa sih Kang? Ya, saya takut saya ke bawah lah. Ya kan saya yang tanggung jawab. Saya yang melaksanakan. Akang kan nganter saja. Ya tapi takut kan selalu ada kan. Ya sudah terserah. Kalau maunya gitu sih.
Itu begitu awal dari kita naruh buah itu satu bulan setengah itu sudah ada kejadian. Dak. Setiap ada kesalahan itu, uang itu berkali lipat yang didapat. Yang saya tadi ceritakan harusnya 1 ton itu 10 juta, 40 juta. Gitu. Kecelakaannya seperti apa? Biasanya tunggal. Gitu. Iya, biasanya tunggal. Jadi kadang-kadang macam-macam lah. Ada kesalahan motornya lah, seperti itulah, sepertinya tuh. Rantingnya copot lah, geliwang-geliwang, buak, jatuh. Gitu lah. Kadang-kadang cuman kena batu aja, jatuh, mati. Setahun sekali? Ya, setahun sekali. Cuman ngasih pemancingnya itu tiap bulan. Jadi siapa yang kena gitu. Tiap bulan dikasih pemancingnya. Siapa yang kena. Dan itu ada batas waktunya. Contohnya gini, Bang Ai. Kita ngasih nih buah-buahan. Itu dalam 3 bulan itu, jangka waktu 3 bulan itu harus sudah ada yang ngambil. Dalam jangka 3 bulan nih. Paling lama. Otomatis kan busuk nih. Jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak ada yang ngambil, harus sampai 3 bulan. Kalau 3 bulan tidak ada yang ngambil, berarti resiko buat yang mengalami pesugihan. Kalau ada yang ngambil, ya udah nanti 1 tahun. Cuman kalau awal itu 1 bulan setengah sudah ada kejadian, karena ngawalin disebutnya. Nah berikutnya 1 tahun. Kadang kurang dari 1 tahun. Jadi buah itu udah ada mantranya? Enggak sih. Buah pancingan itu? Enggak, cuma ditempelin ke gelang aja. Jadi ke gelang tempelin, gelang yang dikasih oleh Abah Kewot itu. Dari Patih Wanara Bodas. Warga pasar nggak curiga? Enggak lah. Kan karena di situ terus ya? Tapi enggak, karena apa? Sebelumnya itu juga pernah ada masalahnya 3 kali. Padahal itu sih memang kebetulan gitu ya. Cuman ya akhirnya jadi seperti kebiasaan lah. Jalannya kosong atau gimana? Wow, ramai banget. Kok bisa? Ya itu, makanya aneh kalau sudah bicara mistis sudah aneh. Kadang-kadang duduk aja bisa kepleset, mati kan gitu. Jadi kebanyakan aneh. Kecelakaannya seperti apa? Kayak motor, mamanya seperti rantainya dadakan putus. Jadi motor gebuk, orangnya jatuh, bawa motor. Bawa ke rumah sakit, meninggal. Ada yang remnya dadakan blong. Tadi ngorong-ngorong tadi kan ke trotoar. Wah, tapi nggak begitu jauh dari lokasi kios buah. Paling jauh ya mungkin 100 meter paling jauh lah. Tahun ke-7 menjelang tahun ke-8 lah. Itu saya nyedain pemancing. Biasa taruh pemancing. Pemancing. Karena waktu itu musim hujan. Imlek gitu kan, musim hujan deras. Gak ada yang ngambil nih. Sehari, 2 hari, 3 hari, gak ada yang ngambil buah-buahan. Nah, saya mulai ketakutan kan, aduh, gak ada yang ngambil, gimana ini? Dan nyata gak ada yang ngambil sama sekali. Ada cilaka kan. Karena saya tahu nih, bakalnya seperti apa tuh saya tahu. Itu buah apa? Oh macam-macam, kadang jeruk, kadang apel, kadang pir, kadang anggur. Yang enak-enak aja, kira-kira orang tertarik. Nggak ngasih kayak bolet gitu, nggak ngasih. Mungkin orang kurang tertarik ya, bolet, pisang itu udah bosen lah. Anggur yang mahal itu, banyak pakai pengawet kan. Ada cilaka sini, gimana nih? Akhirnya saya berpikir aja tuh malam, ini nggak ada yang ngambil lagi, gimana ini nantinya? Nah, akhirnya keluar sifat manusianya itulah. Lah masa bodoh lah, bukan saya yang melaksanakan pesugihan lah, masa bodoh lah, kira saya begitu. Itu nyata Bang ya, karena buah nggak ada yang ngambil. Malam-malam itu, sekitar jam 1 lebih, saya kan ngelihat jam itu ada jam bulat itu. Saya lagi tidur, ada orang menjerit kenceng sekali. Wah, ampun, bilang gitu. Saya lihat jam 1 lebih 15. Saya bangun, karyawan lain bangun. Ayo non Kang, ada apa Kang ya? Bos, di luhur, bos. Barangkali ada perampokan gitu. Naik ke atas, lari ke atas. Saya bawa alat itu, di situ kan di bawah ada pisau, ada apa, bawa ke atas. Istri udah bangun nangis itu. Kalau anaknya kan di kampung semua, yang 2 tuh. Nah kamu udah dewasa, bahkan udah nikah 1. Di kampung. Ayo non, kata teman. Itu si Akang cerit, matanya belak-belok, di Gajah Maka kesurupan. Blok. Nah, gitu aja matanya. Terus sudah cerit lagi, saya tangkap itu, saya peluk. Kang, sadar Kang, istighfar Kang. Itu yang keluar nggak ada suara, cuman seperti suara kerang. Gitu aja. Wah, cilaka.
sambil meneteskan air mata. Malam itu saya tungguin dengan karyawan, saya ambil itu si bos, saya taruh dari kamar keluar ke kamar, saya tungguin. Bertiga dengan karyawan, salah satunya istrinya. Sampai subuh lewat, sampai kios ditutup sementara, karena kelihatannya udah kekaruan. Itu besoknya mulai tingkahnya aneh. Banyak bergaruk-garuk gitu. Garuk-garuk gitu. Sambil gitu. Dan mulailah bekas garukannya itu, ajibnya itu langsung mengeluarkan nanah. Wah, cilaka. Selesai ini katanya. Cilaka. Kalau istrinya tahu ya? Tahu, istrinya makanya nangis aja tuh. Istrinya bilang ke saya, "Mah, sanggus jadi bubur, nista maja utama. Kudu kieu air lalakon kan kalau lebih nih. Akhirnya semua itu borok, semua itu berjalan itu maksa minta berobat. Jadi ya kita berobat di kemana ada carilah berobat. Wah, muter sampai barang habis dijualin sampai nol lagi itu. Makanya barang yang tadinya banyak ada mobil ada apa dijualin untuk berobat itu doang. Ayo sampai ke kiai, ke ustad, paranormal, ke simbah. Wah, dukun setengah banci, dukun banci, semacam-macam lah pokoknya. Dukun yang rupa serupus loh, macam-macam. Nggak ada yang hasil. Itu ketika dibawa ke beberapa orang pintar paranormal lah. Itu banyak yang mengatakan, ini mah berat katanya. Bukan bagian saya. Coba aja ke teman saya yang satu. Itu pun berkata begitu, wah berat. Nah, cari aja orang yang lain katanya. Saya nggak sanggup. Saya bisa mati nih kalau saya teruskan gitu. Pak Wandi terus mengantar ya? Terus, karena saya sudah sahabat karib. Dari awal saya mengikuti sejarah beliau, sampai akhir pun saya ingin tahu sampai di mana sejarahnya. Kan seperti itu. Karena manusia itu kan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan itu kan sejarahnya. Kita buat sejarah, baik apa buruk kan itu. Berjalannya waktu, kesana kemari, harta habis-habisan. Pas selosok lewat. Masih selosok lewat. Itu yang namanya bos saya, yang tadinya di kamar, yang tidak bisa berdiri, kemana-mana dibopong, itu bisa berdiri. Kita kan di luar kamar semua tuh dengan isinya. Itu buka pintu, matanya melotot. Geus wayahna cenah aing mau balik ke jelema. Jadi sudah waktunya saya bawa ambil nih orang. Maneh-maneh kabeh. Oma ulang mimiluan saeutik. Mun maneh-maneh kabeh mimiluan saeutik lobana. Urusan jeung gagak hideung alias prajurit aing. Ngerti? Ya semua ketakutan makanya. Dan saya merasa sedih sekali. Ini selesai ini. Endingnya seperti ini. Setelah bicara selesai itu, blum jatuh itu, muntah. Buat. Semua keluar dari pori-pori, dari kuping, dari mana keluar semua itu. Dan airnya itu, Masya Allah. Itu seperti suara letusan itu. Buah. Geus wayahna cenah aing mau balik ke jelema. Karena kios itu kan di luar itu masih banyak yang dagang. Karena waktu kejadian itu jam 9-an lah, banyak yang dagang. Itu pada ngedog-ngedog itu, ada apa? Aduh gimana cara bukanya? Jadi akhirnya kita turun dibuka. Ada apa? Bapak katanya. Kenapa bapak katanya? Bos. Selamat katanya. Innalillahi. Seperti itu akhirnya. Nah ketika dia meninggal juga sangat aneh makanya. Ketika begitu jatuh tuh kayak keras gitu ngerengkel gitu. Persis. Bukan saya kayak keras nih itu yang itu kayak keras gitu ngerengkel. Sampai ini coba diluruskan susah itu. Ketika mau dimakamkan. Sampai saya disuruh manggil kiai di salah satu pondok baru bisa diluruskan. Akhirnya dimakamkan. Istrinya juga akhirnya pulang ke kampung. Saya juga pulang. Back to basic. Karena saya dulu pernah mondok pesantren. Saya akhirnya berhubungan dengan orang pondok. Dan daganglah herbal dan madu yang tidak begitu jauh dengan pekerjaan para ustadz itulah. Cuman ini hanya sekedar kesaksian peristiwa
kalaupun ada orang ingin meminta antar ke tempat tersebut, saya tidak akan pernah mau mengantar. Biarpun orang itu membayar berapa miliar pun. Karena cukup raup cerita dari teman karib saya aja. Jangan sampai orang lain mengalami hal-hal seperti ini. Gimana aja, syukuri apa yang didapatkan. Yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dengan banyak bersyukur, insya Allah berkah. Ada efek nggak ke Pak Wandi? Alhamdulillah tidak ada. Sama sekali? Sama sekali tidak ada. Mimpi atau dihantui? Enggak. Cuman pernah mimpi ini aja, mimpi bos aja. Mimpi bos, perasaan bos hitam semua kayak arang gitu. Sebentar aja. Terus saya terbangun, saya istighfar. Saya ambil air wudhu, saya sholat malam. Harta-hartanya Pak Wandi yang sudah terkumpul? Enggak hilang. Ada? Masih ada. Cuman harta saya kan tidak sebanyak harta bos. Gitu. Karena saya tadinya nggak minta yang 30%. Saya minta gaji biasa cuman kali lipat. Itu aja. Ya, artinya motor ada. Saya nggak sempat beli mobil kan. Saya nggak sempat beli tanah banyak itu. Rumah ada. Gitu aja. Tabungan aja. Nggak terbawa ya? Iya. Itu aja makanya. Waktu ngantarkan pesugihan itu, Pak Wandi nggak coba melarang atau menghalangi? Melarang ya sudah. Udah? Udah. Cuman beliau itu kan bercerita tentang hutangnya, tentang kesulitannya, tentang apa. Saya kan ngenes juga. Lama-lama kan terbiasa juga. Dia sambil menangis. Saya kan terbawa emosi juga kan. Menangis juga kan. Sudah seperti bagian tubuh saya jadinya tadinya. Awalnya ya. Kalau setelah sadarnya sih aduh. Kalau cara gitu mah saya nggak usah ikutkan seperti itu. Karena menyaksikan sesuatu yang buruk. Bukan menyaksikan sesuatu yang baik. Kalau yang saya saksikan sesuatu yang baik ya mungkin. Nggak ada penyesalan bagi istri saya. Jadi menikmati kekayaannya berapa tahun Pak Johan? 8 tahunan. 8 tahun ya? Setiap tahun tumbal? Ya. Ada rasa sesal yang sangat dalam juga bagi diri saya. Kenapa ketika orang mau masuk jurang, teman yang begitu dekatnya, saya tidak dengan maksimal mencegahnya. Saya terbawa emosi karena dia menceritakan tentang kesulitan hidupnya. Makanya dari itu, Mang saya minta waktu sebentar lah. Entah doa ini yang diterima atau tidak oleh Allah, cuma minta waktu sebentar untuk mengirim Al-Fatihah bagi Pak Johan. Dan barangkali Mang Aye mau ikutan, enggak? Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah mengampuninya semua dosa-dosa Mang Aye karena Allah Maha Pengampun. Mudah-mudahan itu saja. Terima kasih Mang Aye. Dan jangan sampai terjadi kepada yang lain. Ya, jangan sampai. Kalau anak istrinya selamat semua? Selamat alhamdulillah. Anaknya saya sudah nikah, suaminya juga seorang pedagang tapi bukan buah-buahan, tapi kelontongan. Dan anak yang lelakinya kerja di kantor kelurahan. Dan kabarnya dia hidupnya normal. Dan istrinya sudah nikah lagi dengan mantan kades pada desa. Dan normal dan hidup yang layak, yang cukup bahagia bagi dia, nyaman lah. Pernah ketemu terakhir kapan? Tiap lebaran ketemu, karena saya sowan ke sana main tiap lebaran. Jadi masih ada interaksi lah, gitu. Biar bagaimanapun juga kan karena seperti saudara lah gitu. Oke. Dari kisah ini Pak Wandi bisa ambil kesimpulan mungkin untuk mereka yang sedang biasa gelap mata, ya, banyak utang. Kalau mereka ingin melakukan pesugihan, saran Pak Wandi apa? Jangan melakukan sesuatu yang menduakan Allah, mensyirikkan Allah. Karena dosa yang tidak diampuni adalah diantaranya adalah syirik kepada Allah. Selama dia tidak tobat, kan seperti itu. Kedua yaitu melawan kedua orang tua, ketiga adalah saksi palsu. Nah, doa yang paling berat itu adalah mensyarikatkan Allah atau membandingkan Allah dengan yang lainnya. Jangan sampai. Bagi orang-orang yang sedang kelilit hutang, sedang ekonomi sulit, ayo kembali kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Siapa yang meminta kepada aku, kata Allah, aku akan beri. Dan Allah berdasarkan prasangka hambanya. Kalau Allah ngasih, Allah kasih. Tapi Allah kok kayak kamu nggak ngasih? Ya nggak ngasih. Jadi kalau kita mendekati Allah dengan berjalan, Allah akan berlari. Seperti itulah. Makanya ayo kita minta sesuatu kepada Allah sambil berdoa. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bifadlika abad siwak. Sebut nama Allah. Sebut asmanya. La ilaha illallah. Sebut asmaul husna. Ya Fataku, ya Razzaq, ya Mughni, Wahab. Terus ya Latif, ya Latif, ya Latif. Seperti itu adalah. Oke. Baik Pak Wandi, terima kasih, kisahnya kembali menambah wawasan kita tentang dunia goib, dunia pesugihan ya. Sekali lagi kita tim mengingatkan jangan coba-coba melakukan pesugihan.
memang ngeri efeknya ya. Ya betul. Makasih, kita akan jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.